Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama mendengarkan titah perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya atau kita mengakui bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, dan oleh karena itu pada kesempatan ini mari datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Tak dapat disangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa. Dengan mengatakan, ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, mengaku dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala pelanggaran-pelanggaran kami yang melawan kehendak-Mu. Sungguh, kami tidak layak menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan mengambil bagian dalam perarakan umat yang menantikan kedatangan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berikan anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati. Yesaya 40 ayat 11. Oh
Dipersilahkan persembahan pujian paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya.
terima kasih persembahan pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan lektor 1 dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Bacaan lektor 2 Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita siapkan 3 perikop ini sebelum kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kalau kita sudah siapkan, biarkanlah Alkitab kita atau Alkitab elektronik kita terbuka di depan kita, dan lalu kemudian kita memohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sudah berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Dan ini boleh kami alami setelah Tuhan menyertai kami dalam pekan yang lalu. Bahkan semalam-lamanya Tuhan sudah menjauhkan dari segala mara bahaya dan mempertemukan kami dengan hari yang baru yang Kau kuduskan bagi kami untuk kami gunakan bersama-sama dengan segenap umat Tuhan untuk menyembah Engkau. Dan atasnya kami ucapkan syukur. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui akan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Namun Tuhan tetap hadir dalam kekurangan dan keterbatasan itu. Dan Tuhan mencukupkan kami akan segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagaimana maksud Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Sebab sesungguhnya setiap kami anak-anak-Mu telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 menjadi bacaan pertama kita dalam persekutuan pagi ini. Firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan pengajaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam,
dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan selanjutnya dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan pada pembacaan Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya.
perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak-anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludahi dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian kiranya kita semua tetap mendengarkan dan berupaya untuk melakukannya, sehingga kita tetap disebut sebagai orang yang berbahagia. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Ya, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya Bapa, atas perkenannya sehingga kita boleh diperkenan oleh Tuhan untuk kembali berkumpul dalam gedung gereja ini. Dan ini adalah waktu ya pertama kali di mana kita ya duduk bersama-sama dengan anak-anak kita untuk kemudian mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Ya, semua itu ya diperkenan oleh Tuhan, ya karena Tuhanlah yang berkehendak untuk semuanya itu. Ya, lalu kemudian ya kita diantar dalam satu penekanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kuatkanlah hati, jangan takut. Ya, pertanyaannya,
Kita takut Tuhan atau kita takut setan? Yang mana kita takuti? Ya? Takut Tuhan atau takut setan? Takut setan? Bukan. Takut Tuhan. Tapi itu bisa kita buktikan. Apakah memang kita takut Tuhan atau takut setan? Nombana pakai batu mel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 
Ya, bukan anjing gila, bukan tikus, bukan ular, tetapi apa yang kita takuti, ini bau mujo. Ya. Dan itu sebenarnya membuktikan kepada kita bahwa ya sesungguhnya ya kita itu sering hanya takut kepada Tuhan, ya saat tertentu. Jadi rasa takut itu hanya setengah-setengah saja. Ya. Tetapi lebih takut kepada ya setan itu sendiri. Ya kan seperti itu, tapi ya saya kira kita semua yang hadir di sini ya lebih takut kepada Tuhan kan? Rasul saudara, ya kita lebih takut kepada Tuhan. Dan karena kita lebih takut kepada Tuhan, ya karena itu nasihat firman Tuhan hari ini apa bagi kita? Kuatkan, ya dalam Yesaya tadi, ya di situ dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ya pada minggu yang lalu Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita sudah berbicara menyangkut soal hati. Ya dan kita sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya yang menjadi pusat, menjadi komando, menjadi inti dari kehidupan kita itu tidak ada yang lain. Iya, bukan tubuh kita ini, tetapi hati kita. Yang menjadi inti atau menjadi pusat atau menjadi pusat komando atau menjadi pusat perintah. Ya sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau alat-alat elektronik kita, pusat komandonya itu rusak, maka semua sistem yang ada dalam perangkat itu pasti rusak. Ya dan kalau sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi dan tidak ada gunanya. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, apa yang dilakukan? Dibuang saja. Karena apa? Karena sudah tidak berguna. Ini penting sekali bagi kita. Hati sebagai ya pusat kontrol kehidupan kita ini harus kita jaga. Sekali lagi harus dijaga. Ya dan kalau ada sedikit yang rusak jangan dibiarkan. Ya karena apa? Karena akan merusak sistem yang lain. Saya kira ibu-ibu ya selalu apa namanya? Menganalisa hal ini ketika di dapur atau di ruang dapur itu. Ya kalau misalkan ada apa namanya, ada tomat yang sudah busuk, ya harus segera dipisahkan dari yang baik. Untuk apa? Supaya yang rusak ini tidak terkontaminasi dan menyebabkan yang bagus itu menjadi rusak. Dan karena itu segera dipisahkan bahkan dibuang. Ya dan karena itu apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan ini penting sekali untuk kita semua. Untuk kemudian menjaga hati yang adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan saya kira kita sering mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan ya bahwa dari hati ya muncul yang baik. Ya kalau dari hati kita muncul yang baik, maka pikiran kita pun juga baik, kata-kata kita pun juga baik, pendengaran kita pun juga baik, perilaku kita pun baik. Baik ketika bersama-sama dengan sesama kita seorang beriman, dan juga ketika kita menyebar dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Sekalipun orang-orang berkata baik, berkata jahat terhadap kita, ya tidak pernah ada pikiran-pikiran jahat untuk orang lain. Ya orang yang hatinya baik pasti mengatakan bahwa ya apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat buat saya. Karena dengan itu ya aku semakin kuat dan teguh untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Ya dibanding kesempatan kuasa yang lain untuk menguasai kita, ya pasti kita mengatakan bindo ya kenapa dia memberikan kata-kata seperti itu buat saya, dan itu membuat kita semakin lemah. Ya.
Nah, kalau kita sudah menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang baik dalam kehidupan kita itu akan menghadirkan semua yang baik. Dan ini berbahaya. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada jalan yang harus kita lakukan kecuali Bapak Ibu Saudara dan saya tetap menguatkan hati kita kepada Tuhan. Lekatkan hati itu, jangan menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi kuat. Ya, dan di sini dikatakan bahwa orang yang telah kuat hatinya, kuat sistem pertahanannya, tidak akan mungkin terpengaruh dengan kuasa-kuasa yang lain. Tidak akan berpengaruh, tidak akan terpengaruh dengan kuasa iblis yang sering merongrong kehidupan kita. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan di dunia ini, termasuk situasi kehidupan yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu, ya, sehingga ya Tuhan hadir ya melalui Nabi Yesaya untuk memberikan penguatan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ya, dengan mengatakan, ya, kuatkanlah hati dan jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembebasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah seruan pengharapan misionis. Dan itulah yang menjadi harapan besar umat Tuhan pada waktu itu, bahwa Tuhan akan datang membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka. Ya, dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini sebenarnya menunjuk kepada pengharapan besar, yaitu hadirnya Mesias Yesus Kristus yang telah datang. Dan ketika ia datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia akan mengubah orang buta dapat melihat kembali. Orang bisu akan berbicara. Orang tuli akan mendengar. Orang kerasukan setan tidak dikuasai lagi oleh setan itu. Ya, kecuali kalau kita membiarkan setan itu menguasai kita. Iya. Seperti yang sudah dikatakan tadi dalam Injil Markus. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya sudah menyampaikannya kepada umat, dan kita beruntun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi, ya Roh Kudus tetap menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Dan karena itu jangan pernah takut. Karena kalau kita takut, rasa takut itulah yang akan melemahkan iman kita. Dan ketika kita lemah, maka kuasa dosa itu akan terus meremukkan kita, lalu kemudian kita kembali jauh daripada Tuhan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini, ya, dua sakramen yang akan kita laksanakan. Yang pertama, sakramen perjamuan baptisan kudus kepada anak kekasih kita Edsel. Ya, mengapa itu dilakukan kepada anak kekasih kita Edsel? Karena dia pun juga yang adalah warga kerajaan Allah. Ya, sehingga anak kekasih kita Edsel hari ini akan menerima pelayanan baptisan kudus, dan kemudian kita sudah mempersiapkan diri ya untuk menyambut undangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Ya, dan saya percaya bahwa anak-anak kita sudah berikan pengertian ya kepada mereka, sehingga mereka pun juga ya mengambil bagian dalam ya pelayanan perjamuan kudus hari ini. Karena mereka pun juga ya adalah ahli waris kerajaan Allah. Mereka harus tetap mempersatukan tubuh mereka dengan tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mari di tempat kita masing-masing tetap merenungkan dan camkan
apa yang telah kita dengarkan bersama dari firman Tuhan ini dengan mengatakan, sungguhkah hatiku menjadi kuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, ya kita bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli, mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Roh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali lagi dan kepada Yesus Kristus, anak yang menurut Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dengan pengurus disalibkan, mati dan dikubur dan turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus dan juga pelayanan perjamuan kudus yang kita awali dengan pelayanan baptisan kudus. Ya kepada yang akan dinyatakan kepada anak kasih Edsel James Palintong, ya anak dari Bapak Nopriadi Nelintong dan saudari atau Ibu Tirsa Veronica Najwan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengurusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan
waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan membaptis anaknya, yaitu Bapak Nopriadi Nelintong dan Ibu Tirsa Veronica Najwan. Untuk menyerahkan anaknya akan dibaptis, disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berjanji juga untuk bangkit berdiri. Ya, sementara kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Mazmur 134 ayat 23, kiranya halus. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus dan kita mendengarkan penjelasan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita mendapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar dan patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan. Kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Berikanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini. Di atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara meja perjamuan Tuhan disiapkan, kita menyanyi "Ku datang kepadamu". Anak domba
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa dengan mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu saya jelaskan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya, bahwa yang pertama yang akan menerima pelayanan perjamuan kudus itu dibalik seperti yang lalu. Kalau yang dulu ya majelis gereja yang terakhir, tetapi sekarang ini untuk mempersingkat waktu, ya majelis gereja yang pertama, ya sesudah itu, lalu kemudian sesudah majelis gereja menerima roti dan anggur dan mereka sudah makan dan minum, lalu kemudian setelah itu saya menyerahkan roti dan anggur untuk kemudian majelis gereja ya menyebar untuk memberikan kepada Bapak Ibu, dan sesudah itu diambil roti dan anggurnya, ya kemudian roti langsung kita ya minum, kemudian sesudah itu langsung ambil anggur langsung kemudian diminum. Ya, untuk apa? Supaya tidak lama di tangan, karena sekarang ini kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian ya dalam pelayanan perjamuan kudus ini, baik itu anak-anak kita ya maupun kepada kita yang sudah dewasa, untuk berdiri ya bagi yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil ya bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Disilakan untuk berdiri buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri dan mau mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Sudah ambil roti. Baik.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Dan sementara persembahan perjamuan kudus
jalankan, kita menyanyi perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama telah dikuatkan dan disegarkan oleh roti rohani dan air hidup. Dan karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mengucap syukurlah masing-masing. Dan kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan. Kini bahagiaku penuh. Kini bahagiaku penuh.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti si pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di mejamu. Lewat perkara ini, kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami, mereka yang dekat dengan kami, dan yang hidup bersama kami adalah sahabat seperjalanan kami dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kebesaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Kita akan memasukkan tanda ucapan syukur kita melalui pundi-pundi persembahan. Firman Tuhan mengingatkan dari Yesaya pasal 12 ayat 4. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Amin. Mengiringi pundi persembahan, kita mengangkat pujian, Aku melangkah ke rumah Tuhan.